Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Maida Hasanah dan teman-teman saya Nita Melina serta Bambang Supriyadi. Di sini kami akan menyampaikan tentang teori pembelajaran. Apa sih teori pembelajaran itu? Belajar adalah suatu kegiatan individu untuk menambah pengetahuan, wawasan, ataupun menambah keterampilan dari bahan ajar tersebut. Kemudian, teori pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru atau pengajar dalam rangka membelajarkan siswa untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan melalui dengan petunjuk kurikulum yang berlaku. Kemudian, teori pembelajaran yang akan kita bahas di sini adalah 3, yaitu teori behavioristik, teori kognitivisme, dan teori konstruktivisme. Di sini saya akan membahas tentang teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan suatu pendekatan untuk memahami tingkah laku individu dari segi jasmania melalui faktor lingkungan. Kemudian, belajar menurut teori behavioristik ialah perubahan tingkah laku atau pemahaman dari hasil pembelajaran. Jadi, seseorang dianggap telah belajar apabila ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Seperti itu. Kemudian dari segi kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ialah membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Kemudian yang kedua ialah metode behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika menemukan kesulitan, baru ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Kemudian kekurangannya, yang ada 3, yaitu yang pertama, memandang belajar sebagai kegiatan yang dialami langsung. Padahal belajar adalah kegiatan yang ada dalam sistem syaraf manusia yang tidak terlihat kecuali melalui gejalanya. Kemudian yang kedua, proses belajar dipandang bersifat otomatis mekanis, sehingga terkesan seperti mesin atau robot. Padahal manusia mempunyai kemampuan self-control yang bersifat kognitif, sehingga dengan kemampuan ini, manusia mampu menolak kebiasaan yang tidak sesuai dengan dirinya. Kemudian yang terakhir, proses belajar manusia yang dianalogikan dengan hewan, seperti sulit diterima, mengingat adanya perbedaan antara hewan dengan manusia yang sangat jelas. Itu saja teori behavioristik dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, saya akan melanjutkan teori yang kedua, yaitu mengenai teori pembelajaran kognitivisme. Teori pembelajaran kognitivisme merupakan teori pembelajaran yang mengalihkan perhatian utamanya pada otak. Para ahli berpendapat bahwa bagaimana manusia memproses dan menyimpan informasi sangat penting dalam proses belajar. Hal tersebut yang dijadikan fokus utama dalam teori kognitivisme ini. Model kognitif memiliki perspektif bahwa siswa memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya dalam mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan keterkaitan antara pengetahuan yang baru ia dapatkan dengan pengetahuan yang telah ada di dalam memori otaknya. Kemudian teori pembelajaran kognitivisme tidak menolak sepenuhnya teori behavioristik, akan tetapi lebih cenderung pada pemerluasan gagasan eksistensi keadaan mental yang dapat mempengaruhi proses belajar. Kemudian, menurut pakar psikologi kognitif modern, pembelajaran melibatkan proses mental yang kompleks antara guru dan siswa, meliputi memori, perhatian, bahasa yang digunakan dalam proses belajar, pembentukan konsep pembelajaran, dan pemecahan suatu masalah. Yang mana teori kognitivisme ini menjadikan bagaimana manusia memproses informasi dan membentuk representasi mental dari orang lain, objek, dan kejadian yang ada, kemudian mengembangkannya dengan sendiri. Dari teori pembelajaran kognitivisme sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu teori kognitivisme lebih ditekankan di Indonesia karena menekankan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu, sehingga teori kognitivisme sendiri banyak digunakan. Kemudian yang kedua yaitu metode pembelajaran ini mempermudah pendidik untuk memberikan suatu materi. Contohnya
guru itu hanya menyampaikan dasar-dasar materi, kemudian siswa dituntut untuk mengembangkan sendiri melalui apa yang telah diterima oleh siswa. Kemudian tugas guru hanya memantau dan menjelaskan alur pengembangan dari materi yang telah disampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu memaksimalkan daya ingat peserta didik. Mengapa begitu? Karena pada teori pembelajaran kognitivisme ini menuntut untuk siswa mengingat seluruh teori yang telah diberikan oleh guru, kemudian siswa dituntut untuk mengembangkan teori-teori yang telah disampaikan oleh gurunya. Kemudian yang keempat yaitu dengan menggunakan teori pembelajaran kognitivisme menciptakan banyak kreativitas baru atau menginovasi kreativitas yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Adapun kekurangan dari teori pembelajaran kognitivisme yaitu salah satunya menganggap seluruh siswa memiliki kemampuan daya ingat yang sama. Padahal jelas tidak menutup kemungkinan bahwa ada siswa yang memiliki daya ingat yang lemah dan perlu mendapat perhatian khusus oleh guru. Kemudian selanjutnya yaitu tidak memperlihatkan proses bagaimana siswa mencari dan mendapatkan informasi dalam mengembangkan teori belajar yang telah diberikan oleh guru. Baik, kali ini saya Bambang Supriyadi NIM 772 ingin menyampaikan poin terakhir dari makalah kami mengenai tentang teori pembelajaran. Fokus saya di sini ini ingin menyampaikan kesimpulan dari semua materi-materi yang telah disampaikan oleh kedua rekan kami, yakni Mita Melina dan juga Anis Maulida Hasanah. Jadi kesimpulan daripada teori pembelajaran ini adalah yang pertama. Jadi teori pembelajaran ini adalah suatu proses di mana proses ini yang dilakukan oleh seorang guru dalam rangka menemani belajar siswa supaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dengan petunjuk kurikulum yang berlaku. Jadi di mana seorang guru di sini menjadi subjek untuk bagaimana kemudian mengantarkan seorang siswa menuju program-program yang telah ditentukan oleh kurikulum. Kemudian di dalam teori pembelajaran ini di atas juga sudah disebutkan ada yang namanya teori behaviorisme, di mana ini merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Jadi teori ini memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania. Jadi ini tidak masuk kepada aspek-aspek atau hal-hal yang berkaitan dengan mental. Jadi penekanannya ini lebih kepada melihat atau mengetahui bagaimana perilaku dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan dari seorang siswa tersebut. Kemudian poin yang ketiga mengenai teori kognitivisme, ini adalah teori tentang bagaimana manusia memproses dan menyimpan informasi sangat penting dalam proses belajar. Model teori ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara wawasan satu dengan apa yang kemudian ia temukan di lain kesempatan, sehingga dia bisa menyampaikan apa yang menjadi wawasannya melalui keterkaitan tersebut. Kemudian teori yang selanjutnya adalah tentang konstruktivisme. Ini adalah aktivitas yang aktif, di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari. Ini sifatnya lebih kepada bagaimana kemudian siswa itu dituntut untuk menjadi seorang yang mandiri. Ia menggali potensi-potensi yang ada di dalam dirinya melalui bimbingan para pengajar. Kemudian secara garis besar daripada kesimpulan ini bahwa teori belajar ini yang saya sampaikan berusaha memahami bagaimana perilaku belajar dari sudut pandang perilakunya. Jadi tujuan utama para pendidik adalah mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Jadi peran daripada peserta didik dalam hal ini adalah bagaimana ia bisa menemukan potensi yang ada di dalam dirinya, sedangkan guru mendorong sekaligus mendampingi supaya peserta didik itu benar-benar bisa menemukan apa yang menjadi passionnya, apa yang menjadi kemauannya, dan apa yang ada di dalam potensi dirinya. Mungkin itu kesimpulan dari makalah kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang selanjutnya kita nanti akan membahas tentang sesi jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.